Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Gus, nanti kalau kerjaan di sini selesai, tolong rapin gudang ya. Soalnya mau ada barang baru yang datang. Iya bang. Oh iya, si Ilham kemana? Kok nggak kelihatan dia? Bang, si Ilham hari ini nggak masuk bang. Lah, kenapa? Si Ilham sakit? Nggak tahu bang, mungkin dia masih trauma sama kejadian sebelumnya. Kejadian apa Gus? Kok aku nggak tahu ya? Pas abang nggak masuk, Ilham kesurupan bang, di ruang istirahat. Ngobrolnya lanjut nanti aja Gus. Barangnya kayaknya udah datang. Tolong siapin tempat kosong dulu Gus di gudang. Iya bang. Kisah ini terjadi di tahun 2010. Saat itu, Budi sebagai karyawan toko dipindahkan dari tempat kerja sebelumnya ke minimarket yang ada di Jakarta. Bener nggak ya ini alamatnya? Mudah-mudahan aja bener. Dilihat-lihat, gede juga ini toko. Ada mungkin 2 kali lipat dari tempat kerjaku sebelumnya. Tapi kayaknya ini bangunan lama deh. Auranya agak serem. Nggak masalah lah. Yang penting bisa kerja. Ya kali ada hantu siang bolong gini. Bu, saya Aldi, karyawan pindahan yang ditugaskan untuk kerja di toko ini, Bu. Oh iya bang, saya Yuni, kepala toko di sini, dan ini Ica sebagai asisten toko. Iya Bu, salam kenal, mohon kerjasamanya. Oh ya Bu, sebelum saya mulai kerja, saya mau izin sebentar Bu, untuk sholat zuhur. Kebetulan ini udah jam 12 siang Bu. Silakan bang, kalau mau sholat bisa di lantai 2. Di situ ada tempat istirahat. Terus kamar mandinya ada di lantai bawah, deket tangga. Iya Bu. Ini ruangan apa ya? Kok ada tanda X-nya? Kayak mencurigakan. Apa ini ruang rahasia? Nanti aku coba tanya aja deh ke Bu Yuni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Itu suara siapa? Perasaan di sini nggak ada orang lain deh. Kabur aja lah. Loh bang, ada apa? Kok panik gitu mukanya? Bu, tadi pas saya mau sholat, ada suara yang ngikutin takbir saya, Bu. Yang bener kamu bang? Beneran, Bu. Makanya saya nggak jadi sholat ini, Bu. Lah, pantesan bang. Pantesan kenapa, Bu? Saya juga pernah ngalamin bang. Tapi waktu sholat isya, pas sujud rakaat terakhir, kepala saya kayak mentok gitu bang. Padahal jarak saya sholat sama tembok tuh cukup jauh loh. Terus, Ibu ngeliat apa pas selesai sujud? Ya nggak ngeliat apa-apa bang. Udah aku cek sekitaran juga nggak ada apa-apa. Berarti penghuni ruko ini mulai ganggu, Bu. Apa nggak sebaiknya kita melakukan sesuatu, Bu? Melakukan sesuatu gimana maksudnya? Ya kita panggil aja orang yang ngerti, Bu. Kayak Ustadz gitu, buat ngusir gangguan-gangguan ini, Bu. Nggak usah lah, biarin aja. Selama gangguannya nggak parah, nggak usah dikubris aja. Oh ya udah kalau gitu, Bu. Lah Mbak Ica pernah ngalamin juga nggak kejadian aneh kayak gini? Kalau saya sih jujur belum pernah bang. Tapi ada sih pengalaman dari customer yang bikin saya merinding. Jadi ceritanya waktu itu, tumben jam segini masih sepi. Dari tadi cuma dapat 1 pelanggan. Mbak, permisi, boleh numpang toiletnya mbak? Anak saya sudah kebelet mbak. Oh ya bu, silakan nggak apa-apa. Ibu masuk aja ke pintu belakang. Nanti ada tangga, ibu belok kiri. Nah di situ toiletnya bu. Iya mbak, makasih ya. Iya bu. Mas, permisi, numpang tanya, toiletnya sebelah mana ya? Ini anak saya kebelet mas. Mas, makasih ya, sudah dibolehin numpang toiletnya. Ini orang dari tadi diajak ngobrol diem aja, gak sopan banget. Mbak, itu mas-mas pegawai yang duduk di tangga kok begitu amat ya? Begitu amat gimana bu? Masa saya tanya toiletnya di mana? Diem aja mbak, nggak ngomong. Tolong dikasih tahu mbak personilnya itu. Iya bu,
Nanti biar saya omongin orangnya, Bu. Mas-mas yang duduk di tangga. Perasaan hari ini nggak ada karyawan laki-laki yang masuk. Apa jangan-jangan ada maling? Coba aku cek dulu lah. Nggak ada siapa-siapa kok di sini. Terus yang dimaksud ibu tadi siapa ya? Ah, balik aja deh ke depan. Serem juga lama-lama di sini. Nah, kayak gitu Bang kira-kira ceritanya. Serem juga ya kalau sampai nyerupai karyawan sini. Iya Bang, cuma sampai sekarang udah nggak ada lagi kejadian penampakan kayak gitu. Firasatku sih, ini ada hubungannya sama ruangan yang pintunya ada tanda silangnya. Nggak tahu sih Bang, soalnya juga nggak ada yang pernah masuk ke situ. Di hari yang lain, para karyawan toko selalu melakukan apel pagi sebelum mereka bekerja. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Bu, saya boleh minta izin gak? Mau ngeberesin ruangan yang ada tanda X-nya? Pasti ruangannya kotor banget, gak pernah dimasukin orang. Ya terserah kamu sih Bang, kalau mau ngebersihin, tapi saya nggak mau bantuin ya. Gak apa-apa Bu, biar saya sendiri yang ngebersihin. Yang penting ibu ngizinin saya masuk ke ruangan itu. Ya udah, saya izinin. Kalau gitu, saya minta kunci ruangannya Bu. Ini mah, kayunya harus dicongkal dulu baru bisa masuk. Kalau gitu aku ambil linggis dulu lah. Belum apa-apa udah capek duluan. Tapi nggak apa-apa lah, kalau nggak gini bakal penasaran terus sama isi ruangan misterius ini. Biasa aja sih, kayak gudang-gudang lainnya. Kirain ada apaan gitu sampai pintunya dipalang. Tapi kenapa hawanya di sini pengap banget ya? Padahal ruangan ini cukup luas. Apa karena jarang dibersihin jadinya pengap gini? Kalau gitu, aku bersihin dulu nih debu-debunya. Astagfirullahaladzim, perasaan tadi kayak ada yang lewat. Gak mungkin, ini masih pagi kok. Setelah setengah jam membersihkan ruangan tersebut, Aldi kembali melanjutkan pekerjaan lainnya di toko. Bang, kita kehabisan uang receh nih buat kembalian. Bisa minta tolong tukerin uang di lantai 2 nggak Bang? Di situ ada brankas yang udah disediain sama toko. Isinya uang recehan. Bisa Bu, bisa. Ya udah, ini uangnya 2 juta Bang. Tolong tukerin 5 ribuan sama 2 ribuan ya Bang. Iya Bu. Ini suara apaan ya? Kok berisik banget? Suaranya sih kayak benda jatuh di tangga lantai bawah. Biarin aja lah, kalau aku tanggepin nggak selesai-selesai nih ngitung duitnya. Suaranya sih tadi kayak tabung LPG jatuh. Tapi ini tabung LPG-nya masih tersusun rapi. Kalau suara dari tetangga sebelah juga nggak mungkin. Ya udahlah, ngapain aku pikirin. Bu, ini uangnya 5 ribuan sama 2 ribuan, Bu. Iya Bang, makasih. Bang, tadi kamu ngapain aja? Kok berisik banget? Lah, Ibu dengar juga. Gimana nggak denger? Suaranya aja kenceng banget. Sampai semua orang di sini loh denger. Emang itu suara apaan sih Bang? Nanti aja, Bu. Saya ceritain pas mau pulang. Gak enak kalau diceritainnya sekarang. Oh, ya udah. Bu, saya mau cerita masalah yang tadi siang, Bu. Oh, emang tadi siang itu suara apaan Bang? Kok kayak orang banting-banting gas LPG? Iya, Bu. Suaranya emang kayak LPG jatuh. Cuma pas aku cek, LPG-nya juga masih kesusun rapi. Tapi sebelum itu saya ngelihat sesuatu, Bu. Ngelihat apaan Bang? Ngelihat sekelbatan bayangan hitam lari ke arah tangga, Bu. Kamu sih Bang, pakai acara ngebuka ruangan terlarang itu. Lah, kok saya sih yang disalahin, Bu? Ya kan semenjak kamu buka ruangan itu, mereka mulai nampakin. Kalau menurut saya sih, gak ada hubungannya sama itu, Bu.
Ya emang dasarnya mereka aja pengen ganggu kita. Ya udah bang, gak usah dibahas lagi masalah ini. Oh ya, minggu depan kita bakalan ada tambahan personil 2 orang di toko ini. Tadi saya udah ajuin ke si bos untuk nambah karyawan buat bantuin kamu. Cowok apa cewek, Bu? Cowok dua-duanya. Tolong minggu depan kamu yang nge-training anak baru ya. Siap, Bu. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita ketambahan 2 personil baru yang akan bekerja di sini. Yang kedepannya akan dibagi menjadi 2 shift, yaitu shift pagi dan shift siang. Dan untuk selama masa training, nanti akan diarahkan sama Bang Aldi tentang apa saja yang harus dikerjain. Kalau masih ada yang bingung, nanti bisa langsung tanya ke Bang Aldi ya. Iya, Bu. Gus, tolong rak-rak yang kosong kamu isi lagi ya. Dan stok yang lama posisinya kamu taruh di depan. Oke, siap Bang. Ham, kamu ikut saya sebentar ke lantai 2. Iya Bang. Nanti kalau ada barang datang, kamu tata di sini ya Ham, yang rapi. Iya Bang. Oh ya, seumpama barangnya datang sore, kamu taruh aja dulu di sini, ditatanya besok aja. Pokoknya jangan sampai nata barang di atas waktu maghrib. Emangnya kenapa Bang? Ada hantunya? Nggak ada apa-apa, emang biasanya kalau di sini ya kayak gitu. Barang sore datang, besoknya kita baru rapiin. Tapi Bang, jujur auranya di sini emang agak serem sih Bang. Ah, itu mah perasaanmu aja. Di sini nggak ada apa-apa kok. Aduh, kebelet kencing lagi. Aku tinggal dulu lah. Lagian juga kurang dikit. Kok ada suara keran air nyala? Berarti ada orang di dalam. Hubungin aja deh. Paling bentar lagi juga keluar orangnya. Saat itu, aku mendengar suara seperti orang mandi di toilet. Namun setelah setengah jam menunggu, orang yang di dalam toilet tak kunjung keluar. Lama banget nih orang nggak keluar-keluar. Ngapain aja sih di dalam? Apa aku cek aja ya? Loh, kok kosong? Tadi yang mandi di toilet siapa? Gak mungkin lah aku salah dengar. Jelas-jelas ada suara orang mandi. Jangan-jangan tempat ini berhantu ya? Bang, tolong tukerin uang recehan lagi bang, di lantai 2. Iya Bu, mana uangnya Bu? Ini bang, 1 juta. Cuma 1 juta aja Bu, nggak sekalian banyak nukerinnya. Gitu aja dulu bang. Lagian habis isa kita juga udah tutup. Oh ya udah Bu, saya tukerin dulu kalau gitu. Sepuluh, 20, 30. Loh Ham, mau kemana? Ke ruangan sana bentar Bang. Mau ngapain ke situ? Nggak ngapa-ngapain Bang. Jangan lama-lama Ham di ruangan itu. Iya Bang. Si Ilham kok lama banget ya di dalam ruangan itu. Aku tungguin dari tadi nggak keluar-keluar. Aku samperin aja deh. Takutnya ada apa-apa sama si Ilham. Ilham, kok nggak ada yang nyaut? Si Ilham kemana ya? Perasaan si Ilham belum keluar dari ruangan ini deh. Masa iya dia udah di lantai bawah? Coba aku ke bawah aja deh. Barangkali si Ilham udah turun. Bu, ini uangnya Bu. Iya bang, makasih. Oh iya Bu, si Ilham kemana ya? Tadi aku ngeliat dia masuk ke ruangan terlarang, tapi pas aku cek, orangnya nggak ada. Lah, gimana sih bang? Si Ilham kan udah pulang duluan dari jam 4 sore. Mendengar penjelasan dari kepala toko, Aldi sangat terkejut sampai-sampai ia masuk rumah sakit untuk beberapa hari dikarenakan shock atas kejadian yang ia alami. Singkat cerita, 1 minggu berlalu, Aldi mulai masuk kerja kembali. Gus, nanti kalau kerjaan di sini selesai, tolong rapin gudang ya. Soalnya mau ada barang baru yang datang. Iya bang. Oh iya, si Ilham kemana? Kok nggak kelihatan dia? Anu bang, si Ilham hari ini nggak masuk bang. Lah, kenapa? Si Ilham sakit. Nggak tahu bang. Mungkin dia masih trauma sama kejadian sebelumnya.
Kejadian apa, Gus? Kok aku nggak tahu ya? Pas abang gak masuk, Ilham kesurupan bang, di ruang istirahat, sampai naik-naik lemari bang. Itu kejadiannya kalau nggak salah siang hari bang. Terus? Ya semuanya panik bang, nggak ada yang berani. Akhirnya manggil ustaz tempat sini buat nyembuhin si Ilham. Terus pas sadar, badannya udah lemes dan nggak ingat apa-apa bang. Tapi awal mulanya gimana? Kok bisa hilang kesurupan? Katanya sih waktu itu dia habis beres-beres gudang, terus tiduran di ruang istirahat bang. Tapi tiba-tiba badannya kayak ketindihan. Dari situ dia udah nggak inget apa-apa. Ngobrolnya lanjut nanti aja, Gus. Barangnya kayaknya udah datang. Tolong siapin tempat kosong dulu, Gus, di gudang. Iya bang. Kamu kenapa, Gus? Kok kayak ketakutan gitu? Anu bang, tadi aku ngeliat sosok hitam berdiri di tangga lantai 2 bang. Yang bener kamu, Gus. Beneran bang, aku nggak bohong. Aku nggak mau ke gudang sendirian bang. Ya udah, aku temenin deh ke gudang. Gak ada apa-apa tuh, Gus. Gini aja, barangnya kita masukin aja dulu ke gudang, ditatanya besok aja. Iya bang. Bu, saya mau ngomong sesuatu, Bu. Mau ngomong apa, Ham? Bu, saya rencana mau resign dari kerjaan ini, Bu. Lah, kok mendadak banget? Emang ada apa, Ham? Jujur, Bu, saya nggak betah. Tiap mau kerja digangguin terus. Ham, kamu kan udah 2 bulan kerja di sini. Bentar lagi masa magangmu selesai. Emang kamu nggak sayang? Coba dipikir-pikir lagi deh. Enggak, Bu. Saya udah putuskan buat resign dari sini. Saya ngerasa tempat ini ada yang nggak beres, Bu. Ya udah, kalau memang kamu sudah bulat pengen resign, apa-apa. Yang penting kamu bisa jaga rahasia toko ini. Iya, Bu. Saya janji nggak akan ceritakan masalah ini ke siapapun, Bu. Di lain hari, Aldi akhirnya berinisiatif pergi ke rumah seorang ustadz untuk menyelesaikan masalah di tempat kerjanya. Pak Ustadz, mohon maaf mengganggu. Kedatangan saya kemari bertujuan untuk minta bantuan Pak Ustadz. Bantuan apa ya? Gini Pak Ustadz, karyawan-karyawan di tempat kerja saya sering diganggu Pak Ustadz. Sering terjadi penampakan, bahkan ada yang kesurupan. Emang sebelumnya ada kejadian apa di tempat itu? Nggak ada sih Pak Ustadz, tapi di toko itu ada ruangan misterius yang pintunya disilang pakai kayu Pak Ustadz. Karena penasaran, akhirnya saya coba masuk ke ruangan itu Pak Ustadz. Oh gitu. Saya paham sekarang kenapa mereka mengganggu kalian. Emang kenapa Pak Ustadz? Adanya penampakan atau gangguan yang muncul itu karena kalian sudah mengusik tempat tinggal mereka. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ruangan yang kamu masuki itu adalah tempat tinggal mereka. Oh, pantesan gak ada yang boleh masuk ke ruangan itu. Terus, apa yang harus kami lakukan Pak Ustadz? Kamu cukup pasang lagi kayu itu di pintu ruangan yang pernah kamu masuki. Insya Allah gangguannya akan hilang. Baik Pak Ustadz. Keesokan harinya, Aldi mengikuti saran dari Pak Ustadz untuk memasang kayu tersebut di tempat semula. Sejak saat itu, semuanya kembali normal dan tak ada lagi kejadian horor. Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Setelah melakukan pembersihan, Asep akhirnya kembali pulang ke rumah. Di lain hari, Asep melanjutkan ritualnya di kamar khusus sesuai anjuran Wak Aceng. Namun di tengah-tengah ritualnya, tiba-tiba saat itu juga, Wak Aceng melakukan ritual pemanggilan makhluk untuk diajak negosiasi. Ini dengan siapa ya? Kamu ya, yang menutup penglihatan orang ini agar gak bisa melihat uang goib. Kalau iya, emangnya kenapa? kisah ini terjadi di tahun 2019.
Kala itu, Asep sebagai seorang wira swasta telah berhasil membangun kedai kopi selama 9 tahun dengan omset 10 juta per bulan. Ia pun berencana membuka cabang untuk mendapatkan income tambahan. Sep, gimana? Jadi nggak nambah usaha lagi? Kebetulan ini ada tempat bagus, Sep, buat usaha. Insya Allah jadi, Jang. Emang berapa biaya sewanya per tahun? Per tahunnya sih sekitar 40 juta, Sep. Tempatnya juga rame, pinggir jalan lagi. 40 juta. Berarti aku harus siapin uang berapa nih kalau tambah uang operasionalnya? Ya, kalau sama operasional paling sekitar 70 sampai 80 jutaan, Sep. Kalau segitu, aku belum ada uangnya sekarang, Jang. Tapi ntar aku coba usahain dulu deh. Ya, nggak apa-apa, Sep. Nanti kalau kamu udah ada uangnya, bisa hubungi aku lagi, Sep. Oke, siap, Jang. Bun, usaha kita kan lagi lancar-lancarnya. Gimana kalau kita buka usaha lagi, Bun? Biar ada tambahan penghasilan, kan cicilan mobil juga belum selesai. Kalau Bunda sih terserah ya aja, misalkan mau buka cabang lagi. Tapi masalahnya mau buka cabang di mana? Kebetulan tadi si Jajang datang ke kedai, Bun, nawarin ayah tempat buat buka cabang lagi. Tapi harga sewanya 40 juta per tahun. Menurut Bunda gimana? Kok mahal ya tempat sewanya? Ya emang segitu, Bun, harga sewanya. Namanya juga di Jakarta, Bun. Apalagi ini tempatnya strategis, di pinggir jalan. Cocok buat jualan. Terserah ayah sih, Bunda ikut aja. Emang ayah ada uang 40 juta? Lah ini masalahnya, Bun. Ayah nggak ada uang buat buka cabang. Emang penghasilan dari kedai yang sekarang nggak ada sisanya ya? Mana ada sisanya, Bun. Kan Bunda tahu sendiri, penghasilan warung sekarang buat bayar cicilan mobil. Lah terus gimana? Ayah mau berutang buat buka cabang? Ya mau gimana lagi, Bun. Nggak ada cara lain. Emang mau pinjam ke siapa ya? Ke saudara? Kalau ke saudara nggak mungkin, Bun. Soalnya ayah butuh uangnya sekitar 80 jutaan buat biaya sewa tempat sama biaya operasionalnya, Bun. Ya paling ayah pinjam uang ke bank, Bun, pakai jaminan sertifikat rumah. Apa nggak berisiko ya pakai jaminan sertifikat rumah kita? Gimana kalau nanti usahanya nggak jalan? Tenang aja, Bun. Ayah yakin kalau usaha ini bakalan rame. Keesokan harinya, Asep bergegas pergi ke bank untuk mendapatkan pinjaman uang demi bisa membuka cabang usahanya yang baru. Halo, Jang. Iya, halo, Sep. Gimana? Jadi sewa tempatnya, Sep? Insya Allah jadi, Jang. Ini aku baru dapat uangnya. Kira-kira besok kamu bisa nggak nganterin aku ke pemilik rukonya? Bisa, Sep, bisa. Kebetulan aku besok lagi free, nggak ada kerjaan. Oke, kalau gitu kita ketemuan di mana, Jang? Besok aku ke rumahmu aja, Sep, langsung. Ya udah, besok aku tunggu jam 8 pagi ya, Jang. Oke, siap-siap. Keesokan harinya, tepat jam 8 pagi, Jajang dan Asep berangkat menuju ruko. Saat itu, Asep bertemu pemilik ruko dan menyewa ruko tersebut selama setahun. Singkat cerita, 2 bulan berlalu, pemerintah mengumumkan peraturan PSBB dikarenakan adanya COVID, sehingga membuat semua usaha sepi, termasuk usaha milik Asep. Bun, ini gimana? Usaha kita sepi, gak ada pemasukan sama sekali, Bun. Sabar dulu ya, semua orang juga mengalami hal yang sama kok. Kita coba cari usaha yang lain aja ya, yang kira-kira laku saat pandemi. Usaha apa ya, Bun, enaknya? Kalau makanan sih nggak mungkin. Gimana kalau kita usaha jualan masker? Kan sekarang banyak orang yang butuh masker ya. Ide bagus tuh, Bun. Nanti ayah coba cari-cari supplier deh, yang sekiranya harganya bagus. Ya, kayaknya ada orang ya. Biar ayah aja, Bun, yang nemuin. Palingan orang dari leasing, kalau nggak ya dari bank. Pak, saya dari pihak bank mengingatkan kalau Bapak sudah nunggak 3 bulan belum bayar sama sekali. Saya benar-benar minta maaf, Pak. Saya belum bisa bayar utang bank sekarang. Saat ini saya lagi kesulitan ekonomi, Pak. Masa nggak bisa sih, Pak? Yang lain aja masih bisa bayar, Pak. Ya namanya orang, Pak. Jelas beda-beda, Pak, kondisi ekonominya. Jangan disamaratakan. Tapi ini sudah jatuh tempo, Pak. Tolong pengertiannya dikit lah, Pak. Saya sekarang masih nganggur, nggak ada penghasilan. Saya mau bayar pakai apa, Pak? Ya pakai uang lah, Pak.
Masa nggak ada sama sekali? Umpama ada uang pun, saya lebih milih buat makan anak istri, Pak, daripada bayar hutang bank. Ya sudah, seminggu lagi saya akan kesini lagi, Pak. Pokoknya Bapak harus bayar hutang-hutang Bapak. Kalau enggak, rumah ini akan kami sita. Sejak usahanya tutup, Asep banting setir berjualan masker dengan harapan mendapatkan penghasilan di tengah pandemi. Namun karena persaingan yang semakin tinggi, masker Asep tak ada yang terjual. Pusing, barang nggak ada yang kejual, malah numpuk di rumah. Ya Allah, susah banget cari uang, mana hutang masih banyak lagi. Kenapa ya? Kok teriak-teriak? Ayah udah nggak tahu lagi pun mau ngapain. Usaha tutup, jualan masker juga nggak laku. Tenang ya, tenang. Jangan putus asa. Pasti ada jalan keluarnya kok. Siapa lagi nih yang datang? Gak ngerti orang lagi pusing apa? Selamat pagi Pak Asep. Iya pagi. Saya dari pihak leasing Pak. Saya kemari mau nagih cicilan mobil Pak. Waduh Pak, saya nggak bisa bayar cicilannya sekarang. Saya aja lagi nganggur Pak. Lah terus gimana nih Pak cicilannya yang nunggak? Saya udah pasrah Pak. Mobilnya mau dibawa juga silahkan. Gini aja Pak, mending mobilnya dijual aja. Terus hasil penjualannya buat ngelunasin cicilan. Nanti kalau ada sisanya, saya kasihkan ke Bapak. Terserah Pak, Bapak atur aja gimana enaknya. Karena sudah tak ada lagi uang tabungan, Asep terpaksa menjadi tukang ojek di tengah pandemi demi menyambung hidup keluarganya. Sepi banget orderan hari ini. Mungkin gara-gara anak sekolah diliburkan kali ya, jadinya kayak gini. Masa ngojek seminggu cuma dapat 100.000? Kalau kayak gini terus, gimana aku mau bayar hutang? Buat makan aja masih susah. Pulang aja dulu lah, udah sore juga ini. Loh ya, kau udah pulang? Tumben, biasanya habis sisa baru pulang. Iya Bun, orderan lagi sepi Bun. Makanya ayah balik sore, daripada di jalan gak ngapa-ngapain. Ini hasil ngojek ayah seminggu Bun. Cuma dapat 100.000 ya? Iya Bun, maaf, cuma itu. Ya Allah ya, kalau seminggu hasilnya segini, mana cukup ya buat kebutuhan kita sehari-hari? Iya Bun, ayah tahu kok. Tapi mau gimana lagi, ngojek juga sepi semenjak anak-anak sekolah diliburkan. Lah terus gimana ya? Nggak mungkin kita terus-terusan kayak gini. Iya, nanti ayah coba usahain lagi Bun. Nyari kerja sampingan buat tambahan uang belanja. Beneran gak sih ini? Pesugihan tanpa tumbal, pesugihan kandang bubrah. Ada nomor WA-nya lagi. Menarik juga nih. Apa aku coba hubungi aja ya? Coba aja dulu deh. Siapa tahu bisa jadi jalan keluar dari kebuntuan ini. Halo? Iya, halo Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ini betul dengan praktisi pesugihan kandang bubrah? Iya, betul Pak. Apa Bapak berminat? Iya, saya minat Pak. Tapi ini betulan, nggak pakai tumbal. Betul Pak, bisa dikatakan pesugihan kandang bubrah itu pesugihan yang nggak pakai tumbal Pak. Tapi sebagai gantinya diwajibkan merenovasi rumah setiap 1 bulan sekali Pak. Oh begitu ya Pak. Tapi apa ada syarat-syarat yang lain yang harus dipenuhi selain merenovasi rumah? Ya mungkin cuma menyiapkan persembahan Pak saat melakukan ritual. Kalau boleh tahu biayanya berapa ya Pak kalau mau melakukan pesugihan kandang bubrah? Soal biaya bisa dibicarakan nanti Pak setelah ketemuan. Bapak bisa langsung ke alamat kami di daerah Jawa Timur. Oh iya Pak, saya pikir-pikir dulu. Sebelumnya terima kasih atas informasinya. Iya Pak, sama-sama. Saya harap Bapak bisa hadir ke tempat kami. Jauh banget harus ke Jawa Timur. Mending gak usah lah. Daripada uangnya habis buat perjalanan, mending buat makan. Pusing banget mikirin ekonomi. Ngopi dulu lah ke depan. Loh, itu kan Wak Sunari, ahli spiritual desa ini. Apa aku minta tolong aja ke dia ya, daripada harus jauh-jauh ke Jawa Timur. Tapi aku masih ragu-ragu mau melakukan pesugihan. Ntar aja deh. Gimana Pak Asep? Sudah ada uangnya? Aduh Pak, saya belum bisa bayar hutangnya. Masa nggak bisa bayar sama sekali sih Pak? Yang lain loh masih bisa bayar, walaupun pandemi. Mohon pengertiannya Pak, saya masih nganggur Pak. Buat makan aja masih susah. Lah terus gimana ini Pak? Masa penangguhannya sudah habis loh Pak.
kalau Pak Asep gak mau bayar sekarang, terpaksa rumah ini akan kami sita, Pak. Tolong jangan sita rumah saya, Pak. Anak sama istri saya mau tinggal di mana nanti? Tolong kasih waktu saya lagi, Pak, buat bayar hutang. Saya janji kali ini saya akan bayar, Pak. Ya sudah, kalau gitu saya kasih waktu lagi, dan ini yang terakhir, Pak. Aduh, gimana ini? Aku harus cari uang kemana lagi? Kalau sampai rumah ini disita, aku bakal nyusahin anak istri. Aku harus cari jalan keluar. Oh iya, kemarin kan aku ketemu Wak Sunari. Apa aku ke rumahnya aja ya untuk minta tolong? Ah, udahlah, nekat aja daripada rumah ini disita. Assalamualaikum, Wak Sunari. Waalaikumsalam. Kamu, Sep. Ada apa kemari? Wak, aku mau minta tolong, Wak. Minta tolong apa, Sep? Aku pengen melakukan pesugihan, Wak. Yang bener kamu, Sep. Beneran, Wak. Aku capek, Wak. Dikejar-kejar sama orang bank terus. Aku pengen hidup jaya lagi seperti dulu, Wak. Oh gitu. Mau pesugihan yang hitam? Maksudnya gimana, Wak? Ya, pesugihan yang ada tumbalnya. Emang ada pilihannya ya, Wak? Iya, mau pesugihan yang hitam atau yang putih? Kalau yang putih, nggak ada tumbalnya. Yang putih aja, Wak. Aku juga nggak mau kalau keluarga aku yang jadi tumbal. Kalau mau pesugihan yang putih, ada temen Uwak yang bisa melakukannya. Biar Uwak hubungi dulu orangnya. Sekarang kamu pulang saja dulu. Besok kalau orangnya udah datang, Uwak bakal kabarin kamu lagi. Baik, Wak. Kalau gitu aku pamit dulu, Wak. Iya, halo, Wak. Kamu di mana sekarang, Sep? Di rumah aja, Wak. Emang kenapa, Wak? Cepetan ke sini, orangnya udah datang ini. Iya, Wak. Aku segera ke sana, Wak. Kenalin, ini namanya Wak Aceng. Iya, Wak. Salam kenal. Saya Asep, tetangganya Wak Sunari. Oh, jadi kamu yang mau melakukan pesugihan putih? Iya, Wak. Apa kamu sudah siap dengan resikonya? Sudah, Wak. Yang penting saya bisa hidup jaya lagi seperti dulu. Kalau memang sudah siap, sekarang siapkan uang 1,5 juta untuk membeli barang-barang persiapan ritual. Waduh, kalau sekarang uangnya belum ada, Wak. Tapi nanti saya usahain cari uangnya dulu. Gimana, Wak? Ya, nggak apa-apa. Kalau sudah ada uangnya, bisa hubungi saya lagi nanti. Iya, Wak. Loh ya, dari mana? Hari ini nggak ngojek. Tadi dari rumah Wak Sunari, Bun. Sementara hari ini ayah nggak ngojek dulu, Bun. Ngapain ya ke rumah Wak Sunari? Bun. Ayah minta tolong ke Wak Sunari untuk melakukan pesugihan, Bun. Hah? Pesugihan? Nggak. Pokoknya ayah nggak boleh pesugihan. Bunda nggak mau anak kita yang nanti jadi tumbalnya. Dengerin ayah dulu, Bun. Pesugihan ini tuh nggak ada tumbalnya, Bun. Beneran nggak ada tumbalnya? Ya beneran, Bun. Wak Sunari sendiri yang bilang. Pokoknya Bunda nggak rela kalau sampai anak kita yang jadi tumbal. Ya sama, Bun. Makanya ayah milih pesugihan yang nggak pakai tumbal. Tapi masalahnya apa ya? Masalahnya ayah nggak ada uang, Bun, untuk persiapan ritualnya. Emangnya butuh biaya berapa sih ya? Sekitar 1,5 juta, Bun. Kenapa nggak coba pinjem aja ke saudara ayah? Enggak, Bun. Kalau ke saudara, kayaknya nggak bakal dipinjemin, Bun. Apalagi ini lagi pandemi, lagi orang susah-susahnya. Dicoba aja dulu ya. Meskipun nanti gagal, setidaknya kan udah usaha. Iya juga sih, Bun. Ya udah, ayah coba telepon saudara ayah dulu. Halo, Bang. Iya, Sep. Tumben telepon. Ada apa, Sep? Gimana kabarnya, Bang? Sehat? Alhamdulillah sehat, Sep. Kamu sendiri gimana? Sehat juga, Bang. Usahanya gimana, Bang? Lancar? Ya, masih jalan sih, Sep. Cuma omsetnya menurun sejak pandemi. Lah, bisnis kedai kopimu gimana sekarang? Udah tutup, Bang. Omsetnya udah nggak bisa nge-cover biaya operasional. Lah, terus kamu sekarang kerja apa, Sep? Masih nganggur, Bang. Kadang ya ngocek kalau ada orderan. Oh iya, Bang. Aku bisa pinjem uang dulu nggak, Bang? Nanti kalau ada rezeki aku balikin deh. Soalnya aku lagi butuh banget ini, Bang. Mau pinjem berapa, Sep? Nggak banyak kok, Bang. Cuma 1,5 juta aja kok. Oh ya udah, mana nomor rekeningmu? Nanti aku transfer. Aku kirim nomor rekeningnya lewat WA aja, Bang. Sebelumnya makasih banyak, Bang. Udah pinjemin uangnya. Iya, Sep. Namanya juga saudara, harus saling membantu. Ya udah, Bang, kalau gitu aku tutup teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya? Dipinjemin nggak? Iya, Bun, dipinjemin. Tapi kok aneh ya, biasanya susah loh kalau mau pinjem uang sama abang. Ini kayak gampang banget gitu.
Mungkin dia ngerasa kasihan kali sama ayah dengan kondisi ekonomi ayah yang sekarang. Mungkin aja sih, Bun. Setelah mendapatkan pinjaman uang dari saudaranya, keesokan harinya, Asep segera menghubungi Wak Aceng. Halo, Wak Aceng. Iya, halo. Ini siapa ya? Ini saya, Asep, tetangganya Wak Sunari. Oh, gimana? Kamu sudah dapat uangnya? Udah dapat, Wak. 1,5 juta. Ya sudah, nanti asisten saya suruh ke rumahmu buat bantuin belanja apa aja yang diperlukan waktu ritual. Iya, Wak. Ini betul rumahnya Pak Asep? Iya betul, masnya siapa ya? Saya asistennya Wak Aceng yang disuruh ke sini untuk bantuin Pak Asep. Oh alah, asistennya Wak Aceng. Oh ya mas, kira-kira apa aja ya yang perlu dibeli? Ada banyak Pak, kayak dupa, kembang 7 rupa, kelapa muda sama minyak jin Pak. Seumpama saya belanja sendiri boleh nggak mas? Takutnya uangnya nggak cukup nanti. Boleh Pak, mau beli sendiri atau ditemenin juga nggak apa-apa. Kalau gitu temenin saya belanja aja mas, soalnya saya juga nggak tahu tempatnya. Oh ya udah Pak, ayo saya anterin. Saat itu, Asep dan asisten Wak Aceng pergi menuju pasar untuk belanja persiapan ritual. Singkat cerita, setelah semuanya lengkap, keesokan harinya, Asep pergi ke rumah Wak Aceng. Semuanya sudah lengkap Wak, selanjutnya apa yang harus saya lakukan Wak? Oke, sebelum melakukan ritual, pertama-tama kamu harus menginap dulu di rumah saya selama semalam. Ngapain Wak? Kok pakai nginep segala Wak? Kita nggak bisa sembarangan masuk ke lokasi ritual. Kita harus minta izin dulu ke penghuni yang ada di sana. Makanya, kamu saya suruh nginep dulu di sini. Oh alah, iya Wak. Seumpama besok diizinin, kita langsung berangkat ke lokasi. Kira-kira lokasinya jauh nggak Wak dari sini? Lumayan, sekitar 30 menitan, tapi kita harus jalan kaki. Karena tempatnya ada di tengah-tengah hutan. Oh gitu. Nanti aku tidurnya di mana Wak malam ini? Tenang, di sini ada 1 kamar kosong. Nanti kamu bisa tidur di situ. Iya Wak. Hari itu juga, Asep menginap di rumah Wak Aceng untuk mendapatkan izin masuk ke tempat ritual. Hari ini ada kabar baik, kamu dibolehkan untuk masuk ke tempat ritual. Terus kapan Wak kita kesananya? Sekarang aja, karena ritualnya akan dimulai setelah maghrib. Oh iya, ini mantra yang harus kamu baca saat ritual, dan ini harus kamu hafalkan. Panjang banget Wak bacaan mantranya, susah Wak kalau langsung hafal. Ya pokoknya kamu baca aja terus, nanti juga hafal sendiri. Baik Wak, ya sudah, sekarang kita berangkat aja. Tolong bawakan sesajen yang sudah disiapkan. Siap Wak. Ketika itu, Asep, Wak Aceng, dan juga asistennya berangkat menuju lokasi ritual dengan menyusuri jalan setapak. 30 menit kemudian, mereka akhirnya sampai di tempat tujuan. Kok berhenti Wak? Kita udah sampai. Iya, kita udah sampai. Nanti kamu akan ditinggal sendirian di sini. Jangan lupa mantranya dibaca terus ya. Iya Wak. Oh iya, hampir lupa. Pokoknya apapun yang terjadi di sini, kamu jangan sampai lari. Emang kenapa Wak? Karena yang sebelum-sebelumnya dia lari waktu disamperin macan segede kebo. Ah, jangan nakut-nakutin saya Wak. Saya nggak nakut-nakutin. Saya cuma ngasih tahu ke kamu, biar nanti kalau terjadi apa-apa, kamu nggak kaget. Oh gitu. Iya, apa kamu sudah siap? Siap Wak. Apapun yang terjadi, saya nggak bakal lari. Ya sudah, kalau gitu saya tinggal dulu ya. Setelah ditinggal Wak Aceng, tak lama kemudian, hari mulai gelap. Asep mulai melakukan ritual dengan membaca mantra yang telah diberikan oleh Wak Aceng. Namun di tengah-tengah ritual, tiba-tiba terdengar suara gonggongan anjing yang cukup keras. Duh, ini pertanda apa ya? Kok tiba-tiba ada suara gonggongan anjing? Biarin aja lah, apapun yang terjadi, aku harus fokus membaca mantranya. Malam semakin mencekam. Sekitar jam 12 malam, Asep mendengar suara misterius. Kalau mau cepet kaya, sama aku aja. Ini suara siapa? Aku kan sendirian di sini. Apa mungkin? Kalau mau cepet kaya, sama aku aja. Singkat cerita, di pagi harinya, Wak Aceng datang menghampiri Asep.
Gimana tadi malam ritualnya, Sep? Apa aja yang kamu alami? Wak, tadi malam aku dengar suara gonggongan anjing, Wak. Tapi semakin lama suaranya semakin keras, Wak. Oh gitu. Terus apa lagi? Terus sekitar jam 12 malam aku ngelihat sosok makhluk melayang, Wak. Tapi cuma kepalanya aja sih, Wak. Dia juga ngomong kalau mau cepet kaya sama aku aja. Gitu katanya, Wak. Bagus. Berarti sudah ada yang datang ke kamu. Cuma kamu harus melakukan ritual lagi beberapa hari dan berpuasa dari maghrib sampai maghribnya lagi. Apa kamu siap melakukannya? Siap, Wak. Apapun akan saya lakukan, Wak. Ya sudah, ini makananmu untuk buka puasa nanti. Untuk sekarang, kamu istirahat aja dulu. Yang penting jangan sampai keluar dari area ini. Baik, Wak. Kalau gitu, saya tinggal dulu ya. Saat itu, Asep beristirahat dari siang hari sampai menjelang maghrib. Setelah berbuka puasa, Asep kembali melanjutkan ritualnya. Namun saat tengah malam, terdengar suara orang mandi. Apa aku nggak salah dengar ini? Kayak ada suara orang mandi. Masa iya ada orang lain di sini? Nggak mungkin. Ini kan di tengah-tengah hutan. Pastinya itu bukan orang. Tak lama kemudian, muncul sosok anak kecil yang menghampiri Asep. Loh, Dek, kamu siapa? Kamu ngapain di sini tengah malam, Dek? Aku mau dinyanyiin. Dinyanyiin apa, Dek? Aku mau dinyanyiin tentang Jawa. Waduh, aku nggak bisa nyanyi tembang Jawa lagi. Siapa ya perempuan itu? Apa mungkin itu ibu dari anak ini? Dek, kayaknya kamu dipanggil ibumu itu. Bunda, ngapain Bunda telepon ya pagi-pagi? Halo Bun. Halo ya, ayah di mana? Ini Bun, ayah masih lagi di lokasi ritual. Emang kenapa Bun? Masih lama nggak ya di sana? Ya mana ayah tahu Bun, tergantung arahan Wak Aceng nanti. Emang ada apa sih Bun? Tadi malam ya, pintu rumah kita diketok-ketok. Diketok-ketok sama siapa Bun? Nah itu ya, awalnya Bunda kira itu ayah yang ketok-ketok. Tapi pas Bunda buka pintunya, gak ada siapa-siapa ya. Kok bisa sih rumah kita diketok-ketok? Padahal kan ayah belum selesai ritualnya. Makanya itu ya, kenapa rumah kita jadi horor gini sih? Ya udah Bun, nanti coba aku tanyain ke Wak Aceng Bun, kira-kira kenapa itu? Iya ya. Gimana, Sep? Malam terjadi apa aja? Wak, tadi malam aku dengar suara orang mandi, Wak, dari arah sungai. Terus apa lagi? Setelah itu aku ngeliat anak kecil, Wak, tapi nggak tahu dari mana datangnya. Katanya sih dia minta dinyanyiin tembang Jawa. Cuma waktu itu nggak aku nyanyiin, Wak, karena ya nggak bisa nyanyi tembang Jawa. Gak lama dari itu, anak itu menghilang, Wak, setelah disusul ibunya. Oh begitu. Berarti kamu nggak perlu lagi lama-lama ada di sini. Apa itu tandanya saya sudah berhasil, Wak? Bisa dibilang hampir berhasil. Sedikit lagi ritualnya akan sempurna. Tapi, Wak, ada satu yang belum aku ceritain, Wak. Ada apa lagi emangnya? Barusan istri saya telepon, Wak. Katanya pintu rumahnya diketok-ketok pas tengah malam. Wah, bagus itu. Artinya antara kamu dan penunggu yang ada di sini sudah ada koneksi atau ikatan. Kalau gitu, kamu perlu 1 hari lagi untuk ritual di sini. Tapi bedanya, kali ini akan saya temenin. Nanti malam kita nyanyiin tembang Jawa. Kamu cukup ikutin aja apa yang saya ucapin. Iya, Wak. Malam itu, Wak Aceng dan Asep melakukan ritual bersama dengan menyanyikan tembang Jawa sesuai permintaan makhluk yang ada di sana. Singkat cerita, keesokan harinya, keduanya pulang menuju rumah Wak Aceng. Sebelum kamu pulang, saya akan membersihkan kamu dulu dari sisa-sisa energi yang nempel. Iya, Wak. Nanti, kalau kamu sudah sampai rumah, kamu tetap harus melakukan ritual di rumah. Lah, kok masih harus ritual, Wak? Ya, supaya uang yang kamu inginkan segera diwujudkan oleh mereka. Oh, gitu ya, Wak? Iya, jangan lupa siapkan ruangan atau kamar khusus untuk ritual. Tapi ingat, ruangan tersebut tidak boleh untuk ibadah ataupun sholat. Baik, Wak. Nanti saya akan siapkan ruangan khusus. Oh iya, nanti kalau terjadi apa-apa selama ritual, segera hubungi saya lagi ya. Iya, Wak. Setelah melakukan pembersihan,
Asep akhirnya kembali pulang ke rumah. Di lain hari, Asep melanjutkan ritualnya di kamar khusus sesuai anjuran Wak Aceng. Namun di tengah-tengah ritualnya, tiba-tiba Siapa kamu? meski dalam keadaan takut, Asep tetap melanjutkan membaca mantranya. Sementara itu, sosok wanita tersebut terus menatap ke arah Asep. Baru setelah 10 menitan, sosok wanita itu menghilang. Itu tadi siapa ya? Kenapa sosok itu muncul di sini? Aku harus telepon Wak Aceng ini. Halo Wak? Ya, halo Sep. Ada apa? Ini Wak, aku mau cerita. Tadi kan aku lagi ritual di kamar. Terus sekitar 20 menitan tiba-tiba muncul sosok wanita pakai kebaya Jawa Wak. Tapi sosok itu nggak langsung hilang Wak. Ada kali 10 menitan Wak, dia berdiri terus di depanku. Itu kenapa ya Wak? Kok sosok itu muncul di sini? Itu pertanda bagus, Sep. Artinya sebentar lagi uang goibnya akan dihadirkan di kamarmu. Oh gitu ya Wak? Ya Sep, ya sudah. Besok saya akan ke rumahmu. Nanti saya akan bantu kamu untuk mewujudkan uang goib itu. Ya Wak, saya tunggu Wak. Keesokan harinya, Wak Aceng langsung berangkat menuju rumah Asep. Sesampainya di sana, Wak Aceng dan Asep melakukan ritual bersama. Sep, sebenarnya uang goibnya itu sudah ada di kamar ini. Beneran Wak? Ya beneran, kalau dihitung-hitung jumlahnya bisa sampai miliaran Sep. Cuma kita perlu mendohirkan uang itu agar bisa digunakan. Kamu mau lihat uangnya nggak? Mau Wak. Kalau gitu saya akan buka mata batinmu dulu agar kamu bisa melihat uangnya. Sudah, coba kamu buka mata dan lihat sekitarmu. Nggak ada apa-apa tuh Wak, mana uangnya? Masa kamu nggak ngelihat uangnya? Iya Wak, aku nggak ngelihat uangnya sama sekali. Berarti ada yang sedang menghalang-halangi penglihatanmu. Maksudnya gimana Wak? Intinya makhluk-makhluk itu saling berebut untuk bisa menjadi perewangan kamu. Lah terus gimana Wak? Uangnya nggak bisa kita ambil dong. Tenang aja, saya akan bantu kamu untuk negosiasi dengan makhluk-makhluk itu. Gimana caranya Wak? Ya nanti makhluk itu akan saya panggil dan saya masukkan ke tubuhmu. Kamu siap? Siap Wak. Sekarang pejamkan matamu. Saat itu juga, Wak Aceng melakukan ritual pemanggilan makhluk untuk diajak negosiasi. Ini dengan siapa ya? Kamu ya, yang menutup penglihatan orang ini agar nggak bisa melihat uang goib. Kalau iya, emangnya kenapa? Kami menginginkan uang itu, jadi jangan halangi kami. Sebutkan saja apa yang kamu mau, kami akan turuti, asalkan tidak di luar kemampuan kami. Kalau kalian memang benar-benar menginginkan uang goib itu, bawakan aku daging ayam cemani. Baiklah, besok akan saya bawakan daging ayam cemani. Yang penting, kamu jangan menghalangi kami lagi. Ya sudah, sekarang kamu keluar dari tubuh ini. Aduh, tadi saya kenapa Wak? Tadi kamu kesurupan makhluk pantai selatan. Hah? Pantai selatan? Tapi kamu gak usah khawatir. Yang penting negosiasinya sudah berhasil. Jadi kamu besok tinggal beli ayam cemani aja. Buat apa Wak beli ayam cemani? Ya buat ritual besok. Karena makhluk yang tadi masuk ke tubuhmu mintanya ayam cemani. Oh gitu, baik Wak. Bun, ayah pergi dulu ke pasar ya. Mau beli apa ya ke pasar? Mau beli ayam cemani Bun. Soalnya kemarin disuruh sama Wak Aceng. Oh ya Bun, selama ayah di luar, jangan sampai ada orang yang masuk ke kamar ritual ya Bun. Iya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu Dek, mau kemana pakaian rapi banget gini? Mau interview kerja Mbak, cuma tempatnya lumayan jauh. Aku mau numpang sholat zuhur di sini dulu Mbak, boleh nggak? Takutnya nyampe sana nanti nggak cukup waktunya. Walah, yaudah masuk, sholatnya di kamar Mbak aja. Kalau mau pakai sajadah, ambil aja di jemuran ke dapur. Iya Mbak. Loh, kok ada sajadah? Siapa yang sholat di sini? Pasti ada yang masuk tadi.
Bun, tadi ada orang yang masuk ke kamar ritual. Enggak tuh ya, Jangan bohong, itu sajadah siapa di sana? sajadah. Oh, mungkin itu adik aku yang sholat. Kenapa nggak dilarang masuk? Kan udah ya peringatin tadi. Lah, kok bunda yang disalahin? Ya salah ya sendirilah. Kenapa pintunya nggak dikunci? Ah, udahlah, pasti gagal ini. Astagfirullahaladzim, suara apaan tadi ya? Nggak tahu Bun. Kayaknya suaranya dari arah dapur ya. Coba dicek ya. Saat itu, tiba-tiba kompor mereka meledak tanpa diketahui sebabnya. Untung saja, Asep segera memadamkan api tersebut. Karena terjadi keanehan, Asep bergegas pergi ke rumah Wak Aceng. Wak, ini gimana Wak solusinya? Sepertinya makhluk itu marah dan itu menjadi pertanda kalau perjanjiannya sudah batal karena kamu sudah melanggar pantangannya. Terus gimana dong Wak? Apa aku harus ritual lagi dari awal? Percuma kamu mau ritual lagi, tetap gak akan bisa. Mendengar penjelasan Wak Aceng, Asep merasa putus asa karena tak menemukan jalan keluar. Namun di lain hari, Asep mencoba mendatangi pemuka agama di desanya. Oh begitu, itu artinya Allah masih sayang sama kamu. Terus saya harus gimana Pak Ustadz? Saya nyari rezeki kayak susah banget. Kalau kamu pengen rezekimu lancar, baca saja istighfar, sholawat, dan rutinkan sholat duha. Insya Allah, pintu rezekimu akan dibuka sama Allah. Ya Pak Ustadz, terima kasih atas nasihatnya. Sama-sama. 1 minggu kemudian, Asep tiba-tiba mendapatkan telepon dari saudaranya. Halo Sep. Iya, halo Bang. Ada apa Bang? Kamu masih nganggur gak? Iya, masih Bang. Kenapa Bang? Ini aku ada kerjaan Sep. Aku mau buka usaha makanan. Kamu mau gak ngelola usaha ini? Mau Bang, mau. Kalau gitu, besok kamu langsung berangkat ke sini ya? Iya Bang. Alhamdulillah ya Allah, sudah membukakan pintu rezeki untukku. Peringatan, animasi ini diangkat dari kisah nyata, tanpa bermaksud menyudutkan salah satu pihak. Semoga bisa diambil pelajaran, dan selamat menikmati. Keesokan harinya, tiba-tiba badan Yudi terasa sakit, sehingga di hari itu ia memutuskan untuk tidak berjualan dan beristirahat di kontrakan. Namun setelah 3 hari, Yudi belum juga sembuh. Tapi di malam itu, Yudi bermimpi aneh. Mah, ini mobilku kotor. Iya, nggak apa-apa sayang. Nanti mama bersihin. Bakso. Bang, beli bang. Pakai mangkok saya aja bang. Iya Bu. Ini Bu, baksonya. Loh, ibu-ibu tadi kemana? Kok hilang? Bu, ibu. Apa jangan-jangan tadi itu bukan orang ya? Tapi kok bajunya persis sama yang aku lihat di dalam mimpi? Kisah ini dialami oleh Yudi, pemuda perantauan yang bekerja di sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Namun di tahun 2020, ia terkena badai PHK yang mengharuskan dirinya berhenti bekerja dan mencari penghasilan lain. Ibu, aduh, gimana ini? Aku harus jawab apa nanti? Kalau ibu minta uang sekolah adik, ya udahlah, aku jujur aja ke ibu. Ya, halo Bu. Gimana Yud? Kabarnya di sana? Sehat? Alhamdulillah sehat kok Bu. Ibu sendiri gimana? Alhamdulillah kalau gitu. Ibu juga sehat Yud. Ini ibu mau ngomong. Adik kamu kan mau ujian kenaikan kelas. Terus gurunya nyuruh supaya melunasi biaya SPP sama bayar buku-bukunya Yud. Itu bisa minta tolong nggak? Kamu transferin uang buat bayar sekolah adikmu. Aduh, maaf Bu. Yudi belum bisa transfer uangnya sekarang. Nah terus bisanya kapan Yud? Belum tahu Bu. Yudi lagi ada masalah Bu di pekerjaan. Emang ada masalah apa kamu Yud di tempat kerjamu? Jadi ceritanya gini Bu. Yudi baru saja kena PHK Bu. Saat ini Yudi belum ada kerjaan Bu. Makanya belum bisa transfer sekarang. Kok sebelumnya nggak ngasih tahu ibu kalau kamu di PHK? Ya maaf Bu. Yudi nggak pengen ibu jadi khawatir mikirin Yudi. Emangnya sejak kapan Yud kamu diberhentikan kerja? Ya sekitar seminggu yang lalu Bu. Sekarang Yudi masih coba-coba ngelamar kerja lagi. Yang sabar ya Yud. Ibu doakan semoga kamu segera dapat kerjaan lagi yang barokah. Amin. Makasih Bu doanya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki bakal Yudi transfer Bu uangnya. Iya Yud, kamu jangan lupa jaga kesehatan ya. Sekarang musimnya penyakit. Iya Bu. Ya udah kalau gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Keesokan harinya, Yudi mencoba lagi melamar pekerjaan di perusahaan lain, namun tak ada satupun panggilan kerja yang masuk. Saat itu, Yudi bertahan hidup dengan mengandalkan sisa tabungan kerjanya yang dulu. Ngelamar kerja kemana-mana, nggak ada satupun yang nyantol. Kalau kayak gini terus, tabunganku bisa habis ini. Apa aku usaha jualan aja ya? Tapi mau jualan apa? Aku kan nggak punya pengalaman jualan. Kalau nekat, malah boncos nanti. Oh iya, kenapa aku nggak tanya aja sama si Andre? Dia kan katanya sekarang usaha bakso. Aku coba hubungilah si Andre, siapa tahu kan bisa dapat ilmunya. Halo Dre. Ya, halo Yud. Tumben nelpon. Ada apa Yud? Kamu sekarang di mana Dre? Aku masih di Jakarta aja Yud, nggak kemana-mana. Dengar-dengar kamu sekarang usaha bakso sendiri, Andre? Iya, Yud. Sejak kuliah kan aku udah bilang kalau aku nggak mau kerja terikat sama orang. Makanya sekarang aku buka usaha bakso sendiri. Wah, keren, Dre. Aku boleh nggak belajar usaha bakso sama kamu, Dre? Boleh, Yud. Tapi bukannya kamu udah kerja di perusahaan tinta ya? Iya, itu dulu, Dre. Sekarang aku nganggur, Dre. Habis kena PHK. Makanya aku mau coba usaha jualan, Dre. Oh, gitu. Ya udah, nanti malam ketemuan aja di tempat ngopi. Sekalian aku ajarin cara jualan bakso. Oke, siap-siap. Dre, kita udah berapa tahun ya gak nongkrong bareng kayak gini? Udah lama banget, Yud. 3 tahunan ada kali sejak kamu mulai kerja di perusahaan tinta itu. Oh iya ya, tapi gak kerasa loh, udah 3 tahunan. Ngomong-ngomong, kamu usaha bakso keliling apa ngontrak, Dre? Sementara ini aku jualannya masih keliling, Yud. Cuma kedepannya sih mau ngontrak tempat. Ini masih nabung dikit-dikit lah. Ya tahu sendiri kan, Yud. Kalau ngontrak tempat atau ruko di Jakarta itu kan mahal. Biasanya per bulan apa per tahun, Dre? Kalau nyewa ruko gitu. Rata-rata sih per tahun, Yud. Tapi saranku kalau awal-awal usaha mending jualan keliling dulu deh. Budgetnya nggak terlalu besar. Emang jualan bakso gitu modal awalnya berapa sih, Dre? Sekitar 7 jutaan, Yud. Itu udah termasuk gerobaknya. Lumayan besar juga ya ternyata modalnya. Ya standar sih menurutku, Yud. Untuk ukuran orang jualan keliling gitu sehari bisa habis berapa bakso, Dre? Kalau aku sehari sih bisa 5-6 kilo bakso, Yud. Wah, termasuk banyak dong, Dre. Ya iya, soalnya pelangganku udah banyak, Yud. Kalau dulu awal-awal jualan cuma bikin 1-2 kilo bakso. Jadi seumpama nggak laku pun ruginya nggak terlalu besar. Oh gitu ya. Terus resepnya kamu dari mana, Dre? Kursus atau gimana? Enggak, aku nggak pernah ikut kursus, Yud. Kalau resep sih langsung dari orang tuaku. Kan orang tuaku juga jualan bakso, Yud, di kampung. Ntar aku kasih deh resepnya. Yang bener, Dre, kamu kasih resepnya? Iya, beneran. Kamu nggak takut kalau aku nanti jadi saingan usahamu? Ya elah, Yud. Rezeki mah udah ada yang ngatur. Meski jualannya sama, hasilnya tetap akan beda. Iya juga sih, tapi makasih banget, Dre, udah mau bagi ilmunya. Sama-sama, Yud. 2 hari kemudian, Yudi mulai berjualan bakso dengan berkeliling ke kampung-kampung yang ada di Jakarta. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Bakso, bakso. Capek banget. Istirahat dulu lah di sini. Dari tadi muter-muter panas-panasan, nggak ada yang beli sama sekali. Apa gara-gara aku masih baru jualan ya? Jadinya orang ragu mau beli. Mudah-mudahan aja hari ini ada pembeli. Kang, beli baksonya, Kang. Alhamdulillah, akhirnya ada juga yang beli. Iya, Mbak. Mau beli berapa, Mbak? 1 porsi aja, Kang. Tapi sambelnya dipisah ya, Kang. Oke, siap, Mbak. Tunggu bentar ya. Ini, Mbak, baksonya. Makasih, Kang. Tak lama kemudian, datang mobil Satpol PP menghampiri gerobak Yudi. Kenapa jualan di sini? Kamu tahu nggak? Di sini dilarang ada pedagang kaki 5. Iya, Pak, maaf. Saya nggak tahu kalau di sini dilarang berjualan. Kamu mau gerobaknya saya sita? Jangan, Pak. Jangan sita gerobak saya. Saya baru jualan sehari, Pak. Saya minta maaf, Pak. Alah, jangan banyak alasan kamu. Saya nggak alasan, Pak. Tadi saya cuma numpang istirahat di sini, Pak. Kebetulan aja tadi ada pembeli. Jadi terpaksa saya layanin, Pak. Oke lah, karena ini pertama kalinya kamu saya tegur,
jadi saya maafin. Lain kali, jangan jualan di sini lagi ya. Iya Pak, maaf. Tapi ingat, kalau kamu sampai ketahuan jualan di sini lagi, gerobaknya akan langsung saya sita. Iya Pak, saya janji nggak akan jualan di sini lagi. Ya sudah, sekarang kamu segera pindah dari sini. Baik Pak. Aduh, apes banget dah hari ini. Baru juga jualan sehari, udah kena tegur Satpol PP. Mana jualan cuma laku beberapa porsi lagi. Ya udahlah, terpaksa aku harus cari tempat baru lagi buat jualan. Tapi enaknya jualan di mana ya yang rame? Di pinggir jalan pada sepi semua. Apa aku coba jualan di dekat sekolahan ya? Siapa tahu kan nanti banyak anak sekolah yang beli bakso kupas pulang. Keesokan harinya, sekitar jam 12 siang, Yudi berangkat berjualan bakso menuju sekolahan terdekat. Namun tak disangka-sangka, ternyata jualan Yudi begitu rame diserbu anak sekolahan. Alhamdulillah ya Allah, jualan nggak sampai malam udah dapat 500.000. Kalau gini terus, aku bisa bayarin uang sekolah adikku. Besok aku jualan di situ lagi ya. Lumayan hasilnya, daripada keliling kampung cuma dapat 150.000. Belum kalau ke Garuk Satpol PP. Ya, semoga aja besok jualanku tambah rame. Di hari-hari berikutnya, Yudi terus berjualan bakso di depan sekolahan. Dan sejak saat itu, omset Yudi terus meningkat. Namun siapa sangka, seminggu kemudian, pihak sekolah meliburkan para siswanya karena terjadi lockdown. Aduh, aku harus jualan kemana lagi nih? Padahal udah enak-enak jualan di sekolahan. Kenapa harus ada lockdown segala sih? Tapi ya mau gimana lagi? Ekonomi dunia juga lagi gak sehat gara-gara pandemi ini. Ya, anggap aja lah kalau rezekiku nggak di situ. Aku harus cari lagi tempat strategis buat jualan ini. Bakso. Baksonya Pak, Bu. Bakso. Bang, baksonya Bang. Yudi, Loh, kamu Ci? kirain tadi siapa Yud? Kamu sekarang jualan bakso? Iya Ci, sekarang aku jualan bakso keliling. Ngomong-ngomong, ini rumahmu Ci? Iya Yud, ini rumahku. Sejak kapan kamu jualan bakso Yud? Bukannya kata teman-teman kampus, kamu kerja di perusahaan tinta? Memang dulu aku kerja di perusahaan tinta Ci. Cuma aku kena PHK sebulan yang lalu. Ya sejak saat itu, aku alih profesi jadi tukang bakso keliling. Oh alah, sama dong Yud. Aku juga baru seminggu yang lalu kena PHK Yud. Ini aku masih nganggur di rumah Yud. Belum tahu mau ngapain. Lamar kerja lagi juga susah sekarang. Bener Ci, sebelumnya aku juga ngelamar kerja. Cuma ya gitu, gak ada panggilan sama sekali. Ini pun aku jualan juga terpaksa Ci, karena aku ada tanggungan adikku yang masih sekolah. Lah terus, kamu jualan bakso gini belajar dari mana Yud? Kalau itu, aku belajar jualan bakso dari Andre Ci. Resepnya juga dari dia. Oh alah, kalau gitu aku pesen bakso 1 Yud. Oke, siap. Ci, makasih ya udah mau beli. Kalau gitu, aku mau lanjut keliling dulu, Ci. Iya Yud, sukses selalu jualannya. Amin. Hari menjelang sore, Yudi kemudian mencoba berjualan di sebuah komplek perumahan. Bakso. Mas, bakso mas. Mas, bakso 2 ya. Yang 1 nggak pedes, soalnya buat anak saya. Iya, Bu. Masnya baru ya jualan di sini? Iya, Bu. Saya baru pertama kali jualan di sini. Oh, pantesan. Nggak pernah lihat mukanya, Mas. Emangnya masnya asli mana? Saya perantauan, Bu, dari luar Jawa. Luar Jawanya mana, Mas? Saya aslinya Padang, Bu, Sumatera Barat. Jauh banget, Mas. Sumatera Barat. Berarti tinggal di Jakarta ngontrak dong. Iya, Bu, ngontrak. Merantau ke Jakarta, kenapa nggak nyari kerjaan lain, Mas? Sayang banget loh, Masnya masih muda. Sebelumnya saya udah kerja, Bu, di PT. Cuma kena PHK. Jadi sementara saya jualan bakso dulu, Bu. Oh, yang sabar ya, Mas. Iya, Bu. Ini baksonya, Bu, udah jadi. Wah, makasih, Mas. Sama-sama, Bu.
hari menjelang maghrib, Yudi masih berjualan keliling di komplek tersebut. Bakso. Kayaknya kalau malam gini daerah kompleks ini udah mulai sepi. Coba aku ke depan sana barangkali di sana ada orang. Bang, baksonya bang. Iya pak, berapa porsi pak? Bentar bang. Cup, kamu bakso juga nggak? Aku bayarin. Iya Den, nggak apa-apa, bakso 1. Kalau gitu baksonya 2 bang, pedas semua ya. Oke pak, siap. Bangnya baru ya jualan di sini? Iya pak, saya baru pertama kali jualan keliling di komplek ini. Oh, tinggal di mana bang? Saya tinggal di Kampung Rambutan pak. Oh alah, deket sini berarti. Ini pak baksonya. Ini kenapa ya? Kok tiba-tiba gerobaknya berat banget? Perasaan tadi pas aku dorong enteng-enteng aja. Apa banyak bocor ya? Coba aku cek Enggak tuh, enggak bocor bannya. Terus apanya ya yang bikin berat? Bang, kenapa bang? Lari-larian gitu? Enggak kenapa-napa pak. Saya boleh minta tolong nggak pak? Minta tolong apa bang? Bisa tolong anterin saya ngambil gerobak nggak pak? Loh, emang kenapa bang gerobaknya? Enggak pak. Tadi gerobaknya saya tinggal. Oh alah, ya udah, ayo saya anterin. Lah, gerobaknya kenapa ditinggal di sini bang? Anu pak, tadi gerobaknya pas saya dorong nggak bisa pak. Tiba-tiba aja gerobaknya jadi berat. Makanya saya minta bantuan bapak ini. Oh gitu, mungkin bannya kali bang yang bocor. Enggak pak, bannya juga udah saya cek normal-normal aja pak. Kalau gitu coba didorong sekali lagi bang. Lah itu bisa jalan gerobaknya. Iya pak, tapi tadi nggak bisa sama sekali pak. Kalau lewat tempat sepi, banyak-banyak doa aja bang. Iya pak. Terus, ini saya mau anterin ke depan sampai pos satpam, atau gimana bang? Nggak usah pak, saya jalan sendiri aja ke depan. Lagian gerobaknya juga udah normal. Sebelumnya makasih banyak pak, sudah nganterin saya. Sama-sama bang, ya udah hati-hati ya bang. Iya pak. Semenjak kejadian itu, Yudi trauma berjualan di komplek tersebut dan memilih berjualan di tempat lain. Namun selama 2 minggu, omset jualan Yudi menurun dan tak seramai saat berjualan di komplek. Makin kesini kok jualan makin sepi ya? Dari siang sampai malam yang beli cuma 2 atau enggak 3 orang. Kalau pendapatanku gini terus, bisa-bisa usahaku gulung tikar ini. Apa aku jualan lagi aja di komplek yang dulu? Jualan di sana sih emang lumayan rame, tapi aman nggak ya? Takutnya ntar digangguin lagi sama makhluk halus yang ada di sana. Nekat aja deh. Soalnya lebih hororan nggak punya duit sih daripada ketemu setan. Mungkin udah aman. Lagian juga udah 2 minggu aku nggak jualan di sana. Keesokan harinya, Yudi kembali berjualan bakso di komplek tersebut. Bakso. Baksonya pak, bu. Bang, bakso bang. Bang, tumben kemarin-kemarin kau nggak jualan. Udah 2 mingguan apa nggak lewat sini? Iya bu, saya lagi ada urusan, jadi nggak bisa jualan di sini sementara. Oh, padahal baksonya abang enak loh. Anak saya sampai nungguin abang lewat. Iya bu, jadi mau beli berapa bu? Seperti biasa bang, 2 porsi. Yang satunya nggak pedes ya? Oke siap bu. Ini bu baksonya. Makasih bang, sering-sering lewat sini ya bang? Iya bu. Ketika itu, hari mulai gelap. Yudi masih berjualan keliling di dalam komplek. Bakso. Baksonya pak, bu. Kok suasana di komplek beda banget ya sama di kampung? Jam 7 malam aja di sini udah sepi kayak kuburan. Bakso. Bang, bakso bang. Kayak ada anak kecil. Itu anak kecil beneran atau bukan ya? Kayaknya sih beneran anak kecil. Ya mungkin aja anak kompleks ini. Bang, baksonya berapaan bang? 10 ribuan dek.
Adik mau beli berapa? Kalau gitu bungkus 2 aja ya Bang. Iya Dik, tunggu ya. Ini Dik baksonya, awas panas. Bang, tungguin di sini bentar ya. Aku mau ngambil duit dulu ke dalam. Iya Dik, jangan lama-lama ya Dik. Saat itu, Yudi menunggu di pinggir jalan sambil melihat keadaan sekitar. Namun setelah 10 menitan, anak tersebut tak kunjung keluar rumah. Kok nggak keluar-keluar ya anak tadi? Udah 10 menitan lah aku nungguin. Mana tempatnya agak serem lagi di sini. Aku tungguin dulu deh. Mungkin bentar lagi anak itu keluar. Loh Bang, ngapain gelap-gelapan di sini Bang? Anu Pak, saya lagi nungguin anak kecil. Katanya mau ngambil uang ke rumah buat bayar bakso. Anak kecil? Anak kecil yang mana Bang? Ya anak kecil yang tinggal di rumah ini Pak, yang pakai baju putih sama celana pendek warna coklat. Ah, jangan ngarang Bang, di rumah ini nggak ada anak kecil Bang. Ada kok Pak, tadi saya ngeliat sendiri dia masuk ke rumah ini. Bang, di sini tuh nggak ada anak kecil. Ini tuh rumah kosong Bang. Maksudnya Pak? Ya rumah ini tuh udah lama nggak ada penghuninya Bang. Mungkin 5 tahunan bangunan ini kosong. Coba Bang perhatiin lagi deh rumahnya. Loh, kok rumahnya jadi kayak nggak terawat gini? Terus anak kecil tadi yang beli bakso saya siapa Pak? Udah Bang, udah. Kalau itu nggak usah dipikirin lagi. Mendingan kita pergi dulu aja dari sini. Bang, saya anterin sampai sini ya. Iya Pak, makasih banyak udah dianterin. Pak Satpam, mau nanya. Iya Bang, mau nanya apa Bang? Di rumah kosong sana kok ada anak kecil ya Pak? Sebenarnya anak kecil itu siapa Pak? Mana ada anak kecil Bang di situ? Tapi kok tadi saya lihat ada anak kecil masuk ke rumah kosong Pak. Mungkin abangnya salah lihat kali. Rumah itu udah lama ditinggal sama pemiliknya. Kalau boleh tahu, kenapa rumah itu dikosongin Pak? Kan sayang, jadi terbengkalai kayak gitu. Nggak tahu Bang, mungkin nggak ada ahli warisnya. Lah emangnya pemiliknya sekarang kemana Pak? Saya juga nggak tahu Bang, pemiliknya kemana. Tapi sebelumnya ada kejadian atau peristiwa nggak Pak di rumah itu? Wah, kalau itu kurang tahu Bang. Soalnya sejak saya kerja di sini, rumah itu udah kosong duluan. Oh gitu ya Pak. Iya Bang. Ya sudah Pak, kalau gitu saya permisi dulu. Aku kok kurang puas ya dengan jawaban Pak Satpam tadi. Pasti ada sesuatu yang disembunyiin dari rumah kosong itu. Gak usah dipikirin lah. Mending aku sekarang istirahat. Buat apa juga aku mikirin hal-hal kayak gitu. Keesokan harinya, tiba-tiba badan Yudi terasa sakit. Sehingga di hari itu, ia memutuskan untuk tidak berjualan dan beristirahat di kontrakan. Namun setelah 3 hari, Yudi belum juga sembuh. Tapi di malam itu, Yudi bermimpi aneh. Mah, ini mobilku kotor. Iya, nggak apa-apa sayang. Nanti mama bersihin. Ternyata cuma mimpi. Tapi kenapa aku mimpi rumah kosong itu lagi ya? Padahal beberapa hari ini aku udah nggak mikirin masalah itu. Kok bisa-bisanya sampai ke bawah mimpi? Aneh. Badanku udah nggak demam lagi. Alhamdulillah, kalau gitu besok aku udah bisa mulai kerja lagi nih. Halo Andre, ada apa Andre? Pagi-pagi nelpon. Lagi sibuk gak Yud? Enggak sih Andre, kalau pagi aku nyantai aja. Siang baru jualan. Oh, aku boleh minta tolong gak Yud? Minta tolong apa Andre? Kalau ada kontrakan kosong yang harganya murah, tolong infoin ke aku Yud. Lah emangnya kenapa Andre sama kontrakanmu yang sekarang? Rencananya aku mau pindah Yud dari kontrakanku yang ini. Kenapa pindah Andre? Ada masalah di kontrakanmu? Sebenarnya sih nggak ada masalah Yud di sini. Cuma sekarang aku kurang cocok sama harganya Yud. Makanya aku mau pindah cari yang murah. Oh alah, pindah di dekat kontrakanku aja Andre. Di sini masih ada yang kosong. Harganya juga masih relatif murah. Ya udah nggak apa-apa Yud. Kirimin alamat kontrakannya lewat WA Yud. Oke, siap Andre. Siang harinya,
Yudi mulai kembali berjualan bakso keliling di komplek perumahan. Seperti biasa, bakso Yudi selalu ramai diserbu warga sekitar. Namun pada malam harinya, Baksonya Pak, Bu, bakso. Bang, beli bang. Pakai mangkok saya aja bang. Iya Bu. Ini Bu, baksonya. Loh, ibu-ibu tadi kemana? Kok hilang? Bu, ibu. Apa jangan-jangan tadi itu bukan orang ya? Tapi kok bajunya persis sama yang aku lihat di dalam mimpi? Ah, aku cabut aja deh dari sini. ketika itu Yudi sangat ketakutan sampai wajahnya menjadi pucat. Loh bang, kau udah balik aja jam segini? Dagangannya udah habis. Belum Pak, masih sisa. Cuma saya pengen pulang aja Pak. Bang, kenapa mukanya pucat? Abang sakit? Enggak kok Pak, saya sehat-sehat aja. Oh ya udah, kirain sakit. Soalnya muka abang pucat banget. Enggak Pak, saya nggak sakit kok. Saya balik dulu ya Pak. Iya bang, hati-hati. Setelah kejadian semalam, pagi harinya tiba-tiba terdengar suara teriakan dari sebelah kontrakan Yudi. Hah! Astagfirullahaladzim, suara apaan tuh? Kok kayak suara Andre ya? Ngapain dia teriak-teriak? Coba aku cek takutnya ada apa-apa sama si Andre. Ternyata saat itu, Andre sedang kesurupan di kontrakannya, dan para tetangga pun berkumpul untuk menolong Andre. Kamu siapa? Kalian nggak perlu tahu siapa saya. Terus, mau kamu apa? Kenapa kamu mengganggu warga sini? Tolong bersihkan rumah saya. Rumah? Rumah yang mana? Tanya saja ke dia. Dia pernah melihat rumahku di dalam mimpinya. Yud, kamu tahu rumahnya di mana? Iya Pak, saya tahu. Itu rumah kosong yang sering saya lewati waktu jualan bakso. Ya sudah, kami akan bersihkan rumahmu. Tapi kamu jangan ganggu lagi warga sini. Di hari itu juga, Yudi dan beberapa warga bergegas pergi ke rumah kosong yang berada di komplek perumahan. Pagi Pak Satpam. Iya pagi bang, ini ada urusan apa ya bang? Jadi gini Pak Satpam, kami dari kampung sebelah mau minta izin untuk membersihkan rumah kosong yang ada di kompleks ini Pak. Emangnya ada masalah apa bang? Kok tiba-tiba mau membersihkan rumah kosong itu? Tadi pagi, warga kami ada yang kesurupan Pak. Terus makhluk yang merasuki itu minta kalau rumahnya supaya dibersihkan. Dan yang dimaksud adalah rumah kosong yang ada di sini Pak. Ini ada apa ya? Kok rame-rame di pos satpam? Pak RT, ini ada warga dari kampung sebelah mau minta izin Pak buat ngebersihin rumah kosong gara-gara salah satu warganya ada yang kesurupan. Oh gitu, ya nggak apa-apa silakan. Mohon maaf Pak RT, kalau boleh tahu itu kenapa rumahnya dibiarin kosong ya? Sebenarnya pemilik rumah itu sudah meninggal lama dan meninggalnya nggak wajar karena bunuh diri. Sebelumnya juga rumah itu sempat mau dijual tapi nggak laku-laku sampai sekarang. Dan warga sini juga sering diganggu kalau lewat malam-malam di depan rumah itu. Walah, gitu ceritanya. Iya, kalau gitu mari saya antar ke lokasi. Sejak rumah kosong itu dibersihkan, komplek tersebut sudah tak ada lagi gangguan dan para warga komplek dengan sukarela bergiliran membersihkan rumah kosong tersebut.